Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan aku Muhammad Srigar dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, video kali ini aku bakal mengajak kalian semua jalan-jalan ke kawasan yang seru banget dan penuh cerita, yaitu Asia Selatan. Dan kali ini aku bakal review dua buku yang keren banget. Buku yang pertama yaitu Asia Selatan dalam Sejarah karya Tuti Nuriyah, dan buku yang kedua adalah Sejarah Negara-negara di Kawasan Asia Selatan. Jadi, dengan lebih lanjut, simak video ini. Sebelum itu, kenapa sih aku milih dua buku ini? Karena Asia Selatan punya sejarah yang panjang dan menarik banget. Kenapa? Karena bayangin aja, dari sanalah muncul peradaban lembah Sungai Indus, sistem kasta, sampai ajaran besar yang kita kenal sampai saat ini, ajaran Hindu dan Buddha. Oke. Baik, sebelum kita review ini, kita kenalan dulu dong sama kedua bukunya. Nah, jadi di sini ada buku pertama, yaitu Asia Selatan dalam Sejarah karya Tuti Nuriyah. Nah, jadi buku ini lebih berfokus pada sejarah dan budaya. Nah, jadi cocok banget buat yang suka bahas tentang peradaban kuno. Oke. Nah, sementara buku kedua karya Dr. Jengki Ibrahim MN itu lebih berfokus pada politik dan kenegaraan negara-negara di kawasan Asia Selatan modern. Nah, jadi jika digabung kedua buku ini itu kayak puzzle yang ngatuin masa lalu sampai saat ini. Oke, kita mulai dari buku pertama, yaitu Asia Selatan dalam Sejarah karya Tuti Nuriyah. Nah, ini ngajak kita flashback jauh banget ke masa lalu, yaitu ke peradaban masa Indus. Jauh banget, kita sendiri belum lahir. Kita bakal bahas itu. Nah, jadi di buku ini itu di peradaban masa Indus ada dua kota yang bisa disebut kota modern ya, yaitu ada Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, dua kota modern ini disebut sebagai kota modern ya karena di peradaban ini mereka tinggal sudah di rumah, ada rumah tempat tinggal. Itu tatanannya sudah tertata rapi, bangunan-bangunannya sudah menggunakan sistem drainase. Pokoknya sistem drainase pada peradaban bahasa Indonesia ini sudah maju seperti itu. Nah, pokoknya di kota Mohenjo-daro dan Harappa ini sistem kota super rapi banget. Nah, pada peradaban lembah Sungai Indus ini, masyarakat pendukung atau orang-orang yang mendukung peradaban lembah Sungai Indus ini adalah bangsa Dravida. Nah, bangsa Dravida ini adalah bangsa atau orang asli India. Mereka itu ciri-cirinya hidung pesek, terus rambut keriting, badan cenderung pendek, dan juga kulit hitam atau gelap seperti itu. Sampai datangnya bangsa Arya menduduki wilayah mereka. Nah, dibuktikan dari kerangka sisa manusia di kota Mohenjo-daro dan Harappa itu diperkirakan bahwasanya ada penyerangan dari bangsa Arya. Nah, bangsa Arya ini merupakan bangsa yang suka berkelana dan menaklukkan wilayah-wilayah, termasuk menaklukkan wilayah di lembah Sungai Indus. Nah, seperti itu. Nah, dan kedatangan bangsa Arya ini juga membawa pengaruh besar terhadap peradaban di India. Nah, bangsa Arya ini membawa peradaban baru bagi India yang dimana bangsa Arya telah memiliki kepercayaan sebelum mereka datang ke India. Mereka membawa kitab suci yang bernama Veda. Nah, dari sini juga munculnya ajaran Hindu. Ajaran Hindu ini adalah percampuran antara kebudayaan
bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Adanya interaksi lah antara bangsa Arya dan bangsa Dravida yang mengakibatkan adanya akulturasi kebudayaan sehingga terciptanya atau munculnya ajaran Hindu seperti itu. Selain itu juga dalam buku ini juga membahas tentang dinasti Mughal atau kerajaan Maurya, Gupta, dan lain-lain sebagainya. Gak cuma itu loh, buku ini juga cerita tentang munculnya Siddhartha Gautama, seorang Buddha, yang dimana Siddhartha Gautama ini adalah anak dari Raja Suddhodana dari kerajaan Kapilavastu, yang dimana pada saat itu ada seorang meramal Siddhartha Gautama bahwa Siddhartha Gautama ini akan menjadi raja besar dan seorang yang suci. Nah, orang yang suci ini adalah Buddha ya. Nah, Raja Suddhodana kemudian ingin Siddhartha Gautama hanya menjadi raja besar, tidak ingin menjadi orang suci atau Buddha tadi. Nah, sehingga Raja Suddhodana melarang Siddhartha Gautama untuk keluar dari istana agar Siddhartha Gautama tidak melihat penderitaan. Tetapi setelah berumur 16 tahun, Siddhartha Gautama dinikahkan oleh ayahnya yaitu dengan Vyasadhara, dan mereka memiliki anak namanya Raghuva. Dari berselang-selang waktu kemudian Siddhartha Gautama ini melarikan diri dari kerajaan. Dia ingin tahu bagaimana kehidupan luar. Bagaimana apa saja penderitaan yang dirasakan oleh rakyatnya. Nah, kemudian ketika perjalanan itu Siddhartha Gautama menemukan 3 penderitaan, yaitu tua, renta, orang sakit, dan orang mati. Jadi Siddhartha Gautama mulai betapa ya betapa bahwa ini yang kemudian dia mendapat pencerahan sehingga dia menjadi seorang ajaran Buddha ini menyebar luas sampai kemana? Asia Tenggara, Indonesia. Setelah itu muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Maurya, Gupta, dan juga masing-masing pengaruh besar di politik, budaya, dan seni. Jadi dalam kejadian akhir ini juga membahas tentang kejadian Inggris, India, dan perjuangan rakyat India menuju kemerdekaan. Jadi buku ini tentang sebuah film yang dalam cerita menelusuri Asia dari zaman kuno sampai zaman modern. Oke, baik, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang India kuno. Nah, sekarang kita membahas India modern. Nah, di bagian ini kita masuk ke zaman kolonial dan kemerdekaan India. Dimulai dari kedatangan bangsa Eropa, kulit putih, Portugis, Belanda, dan akhirnya Inggris yang berkuasa lewat East Indies Company. Kehidupan rakyat semakin sulit, muncul perpecahan antara Hindu dan Islam, serta perlawanan nasional. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi memimpin perjuangan dengan cara damai. Akhirnya tahun 1947 India merdeka, tapi juga terjadi pemisahan Pakistan setelah kemerdekaan. Muncul pemimpin hebat seperti Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi yang membawa India ke arah modern. India juga menjalin hubungan persahabatan dengan Indonesia loh, terutama lewat gerakan non-blok dan kerjasama budaya. Jadi, India modern lahir dari perjuangan melawan penjajahan dan konflik internal, lalu tumbuh menjadi negara yang berdemokrasi yang berpengaruh di Asia. Oke, lanjut kita ke bab 2, angka peristiwa di wilayah Asia Selatan, Bangladesh dan berbagai problematikanya. Bangladesh dulunya bagian dari Pakistan Timur. Karena ketimpangan ekonomi dan politik, rakyatnya memberontak dan memproklamasikan kemerdekaan pada 1971 dengan dukungan India. Setelah merdeka, negara ini menghadapi masalah besar, kemiskinan, banjir, dan politik yang tidak stabil. Nah, jadi Bangladesh lahir dari perjuangan keras rakyatnya, tapi masih berjuang memperbaiki kesejahteraan dan stabilitas politik negaranya. Kedua, pendudukan Uni Soviet di Afghanistan. Tahun 1979, Uni Soviet masuk ke Afghanistan dengan alasan membantu pemerintah komunis. Namun, rakyat Afghanistan
perbedaan agama Hindu dan Islam, Pakistan kemudian berkembang dengan identitas Islam yang kuat. Namun, negara ini juga menghadapi konflik politik dan hubungan tegang dengan India, terutama soal wilayah Kashmir. Nah, jadi Pakistan berdiri sebagai negara Islam setelah pemisahan dari India, tapi perjuangan membangun stabilitas politik dan ekonomi masih terus berjalan. Keempat, krisis rasial di Sri Lanka. Sri Lanka dihuni dari dua kelompok besar, yaitu suku Sinhala mayoritas dan Tamil minoritas. Perbedaan bahasa dan agama dan politik menimbulkan konflik panjang, bahkan perang saudara antara pemerintah dan gerakan Tamil. Jadi, krisis Sri Lanka menunjukkan pentingnya toleransi dan keadilan bagi suku dan agama dalam satu negara. Kerjasama regional di Asia Selatan. Untuk mengurangi konflik dan memperkuat ekonomi, negara-negara di Asia Selatan membentuk South Asian Association for Regional Cooperation pada tahun 1985. Anggotanya antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maldives. Jadi, negara-negara di Asia Selatan berusaha membangun kerjasama ekonomi, sosial, dan politik agar kawasan mereka lebih damai dan maju bersama. Asia Selatan, penulis Dr. Nurcheggy Ibrahim MM. Jadi buku ini menjelaskan bahwa pentingnya memahami sejarah kawasan Asia Selatan karena wilayah ini menjadi pusat peradaban kuno dunia dan memiliki pengaruh besar dalam politik, budaya, serta agama global. Kita masuk ke bab 2, memahami sekitar Hindu, Buddha, dan Islam di Asia Selatan. Bab ini mengulas awal mula peradaban Asia Selatan, mulai dari tanah dan masyarakatnya, peradaban Sungai Indus, hingga perkembangan agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya dijelaskan tentang kerajaan Maurya, Gupta sebagai puncak kejayaan klasik India. Bab ini juga membahas masuknya Islam, pengaruh kekuasaan raja-raja Islam, hingga dominan bangsa Barat atau Inggris yang kemudian memicu perlawanan rakyat dan gerakan nasionalisme. Dari peradaban kuno, berkembangnya agama besar dunia, hingga masa penjajahan dan munculnya kesadaran nasional untuk merdeka. Ketiga, memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Begini memberikan gambaran umum tentang kawasan Asia Selatan secara keseluruhan, letak geografis, kondisi sosial budaya, serta hubungan antar negara. Jelaskan pula peran Asia Selatan dalam dunia modern, termasuk dinamika politik, ekonomi, dan kerjasama regional seperti South Asian Association for Regional Cooperation. Jadi bab ini menjelaskan bahwa Asia Selatan adalah wilayah strategis yang kaya sejarah dan budaya, namun juga menghadapi tantangan seperti kemiskinan, konflik, dan politik yang kompleks. Bab itu mengenal sejarah India. Yang pertama, masa kuno, munculnya peradaban Sungai Indus, bangsa Arya, serta perkembangannya agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, masa Madhya, berdirinya kerajaan Islam seperti Delhi dan dinasti Mughal yang mencapai puncak kejayaan di bawah Akbar. Nah, yang ketiga, masa modern, penjajahan Inggris, perjuangan kemerdekaan adalah oleh Gandhi, dan lahirnya India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Jadi, India berkembang melalui 3 zaman, dari peradaban Indus, kerajaan Islam, hingga menjadi negara modern yang berdaulat dan berpengaruh global. Yang bab kelima, mengenal sejarah Pakistan. Yang pertama, masa kuno. Wilayah ini bagian dari peradaban Indus, yaitu Harappa dan Mohenjo-daro. Yang kedua, masa Madhya, dikuasai kerajaan Islam seperti Ghaznawi dan Mughal. Yang ketiga, masa modern, berdiri tahun 1947 setelah pemisahan dari India, menghadapi berbagai persoalan politik dan hubungan tegang dengan India, terutama di Kashmir. Jadi, Pakistan lahir sebagai negara Islam modern yang berakar pada sejarah panjang, peradaban
peradaban dan perjuangan politik di Asia Selatan. Pada bab 6, mengenal sejarah Bangladesh. Yang pertama, masa kuno. Wilayah Bengal dikenal sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan. Yang kedua, masa Madya, dikuasai kerajaan-kerajaan Islam dan Inggris. Yang ketiga, masuk masa modern. Setelah menjadi Pakistan Timur, rakyatnya memperjuangkan kemerdekaan dan berdiri sebagai Bangladesh pada tahun 1971. Jadi Bangladesh terbentuk dari perjuangan keras rakyat melawan ketimpangan politik dan ekonomi hingga menjadi negara merdeka yang terus berjuang membangun diri. Yang ketujuh, pada bab 7, mengenal sejarah Sri Lanka. Nah, pada masa kuno muncul kerajaan Sinhala, pusat penyebaran agama Buddha. Nah, yang kedua, masa Madya, terjadi pengaruh kolonialisme Portugis, Belanda, dan Inggris. Yang ketiga, masa modern, merdeka pada tahun 1948, mengalami konflik etnis antara Sinhala dan Tamil. Jadi Sri Lanka dikenal sebagai negeri Buddha dengan sejarah kolonial yang panjang dan tantangan etnis yang membentuk identitas nasionalnya. Nah, pada bab 8, mengenal sejarah Maladewa. Nah, di sini juga ada masa kuno dikenal sebagai jalur benang laut. Pada masa Madya dipengaruhi kerajaan Islam dan Portugis, dan pada masa modern menjadi Republik Islam dan tujuan wisata dunia. Jadi Maladewa adalah negara kecil namun bersejarah dari jalur dagang kuno hingga menjadi negara modern di Samudra Hindia. Kita masuk pada bab ke-9, mengenal sejarah Nepal. Pada masa kuno, tempat lahirnya Siddhartha Gautama, yaitu seorang Buddha seperti yang kita ketahui. Kerajaan-kerajaan kecil berkembang dalam Bah Kathmandu. Masa Madya, kerajaan Kotkam menyatukan Nepal, dan pada masa modern menjadi kerajaan konstitusional, lalu berubah menjadi Republik Demokratis pada abad ke-21. Jadi, Nepal memiliki sejarah panjang dari pusat spiritual hingga menjadi negara republik yang menjaga identitas budaya Himalaya. Pada bab yang terakhir, bab ke-10, mengenal sejarah Bhutan. Masa kuno terpengaruh budaya Tibet dan agama Buddha, dan pada masa Madya terbentuk sistem pemerintahan monarki, dan masuk kepada masa modern menjadi kerajaan modern dengan konsep gross national happiness atau kebahagiaan nasional Buddha. Nah, jadi Bhutan mempertahankan tradisi dan agama Buddha sebagai dasar kehidupan nasional sampai beradaptasi dengan dunia modern secara damai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa buku ini menggambarkan Asia Selatan merupakan kawasan penting dalam sejarah dunia. Lahirnya agama besar, peradaban kuno, nasionalisme, dan perjuangan kemerdekaan. Kini negara-negara di kawasan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa buku ini menggambarkan bahwa Asia Selatan merupakan kawasan penting dalam sejarah dunia. Lahirnya agama besar, peradaban kuno, nasionalisme, dan perjuangan kemerdekaan. Kini negara-negara di kawasan ini terus berupaya menjaga identitas budaya sambil menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Jadi, perjuangan manusia yang punya kelebihan dan kekurangan atau kekuatan dan kelemahan, tapi juga buku yang setelah saya review dua buku yang ini, itu juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, jadi kita akan bahas di video berikut. Jadi kita bakal bahas kelebihannya dulu dari buku Asia Selatan dalam Sejarah karya Tuti Nuria RB. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu analisisnya mendalam. Buku ini nggak cuma nyeritain peristiwa, tapi juga jelasin sebab akibat dan dampak terhadap politik, sosial, dan budaya. Nah, yang kedua pendekatannya lebih ilmiah, kuat, cocok banget buat mahasiswa sejarah yang lagi nulis makalah atau skripsi kayak kita ini. Yang ketiga yaitu bahas kolonialisme dan perubahan sosial. Penulis menjelaskan bagaimana pengaruh Inggris, agama, dan nasionalisme membentuk kawasan Asia Selatan. Nah, yang keempat itu sumbernya terpercaya, banyak yang mengutip penelitian dan referensi akademik, jadi kredibel banget. Nah, yang kelima, memberi wawasan kritis. Bikin pembaca nggak cuma tahu apa yang terjadi, tapi mengapa itu terjadi. Nah, kelemahannya yang pertama itu bahasanya agak berat, banyak istilah ilmiah yang bisa bikin pembaca pemula agak bingung ya.
atau contoh ringan. Buku ini lebih teks akademik daripada bacaan populer, tapi punya visual tapi hanya di bagian belakang. Nah, yang ketiga fokusnya sempit, lebih banyak bahas India dan Pakistan, sedangkan negara-negara kecil seperti Nepal atau Bhutan jarang disebut. Keempat, kurang aspek budaya populer. Pembahasannya lebih fokus pada politik berskala besar, bukan kehidupan rakyat sehari-hari. Nah, oke, ternyata ya itu juga capek. Aku juga capek ngoceh menjelaskan ini dan itu. Pasti kalian juga sebagai penontonku capek mendengarkan aku. Jadi mari kita merefresh otak kembali agar lebih segar kembali. Dan akhir-akhir ini aku lagi suka lagu Bollywood. Nah, jadi kita putar aja langsung ya. Boleh curiya, boleh kankana, hai ho gayi teri sajna. Boleh curiya, boleh kankana, hai ho gayi teri sajna. Teri jilna na main makaya, lacha lacha, lacha lacha. बोले चूड़िया बोले कंगना हार मैं हो गया तेरे साजना तेरे पीछे नहीं लगता मर्द मर जाना लचा लचा सोनिए लचा 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 Sekian hiburan dari saya. Bye-bye. Untuk buku kedua, sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan, Dr. R.J.G. Ibrahim. Nah, kelebihan pertama yaitu bahas semua negara di Asia Selatan, lengkap banget. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maldives, semuanya ada. Yang kedua, bahasanya ringan dan mudah dipahami, cocok untuk pelajar atau mahasiswa yang baru belajar sejarah di kawasan ini, kayak kita. Nah, yang ketiga, struktur jelas dan sistematis. Setiap negara dibagi 3 masa kuno, masa pertengahan, dan masa modern. Keempat, bisa jadi referensi cepat. Kalau butuh ringkasan sejarah tiap negara, buku ini praktis banget. Kelima, cocok untuk media pembelajaran materi. Padat tapi nggak bikin pusing. Materinya padat tapi nggak bikin pusing. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama, analisisnya kurang mendalam. Buku ini lebih fokus pada kronologi peristiwa daripada makna atau dampaknya. Yang kedua, minim teori sejarah atau pendekatan ilmiah, lebih ke narasi cerita sejarah daripada pendekatan akademik. Nah, yang ketiga, referensi terbatas, nggak banyak kutipan dari sumber akademik luar negeri. Yang keempat, sedikit pengulangan antar bab karena pola penulisan setiap negara mirip atau masa kuno, media modern. Jadi teman-teman, dua buku ini sama-sama penting banget buat memahami sejarah Asia Selatan. Kalau kalian suka analisis mendalam dan berpikir kritis, buku Asia Selatan dalam sejarah karya Tuti Nuria cocok banget buat kalian. Tapi kalau kalian mau belajar sejarah setiap negara di Asia Selatan dengan cara yang ringan dan cepat, buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan karya Pak R.J.G. Ibrahim bisa jadi pilihan yang pas buat kamu. Dua-duanya saling melengkapi, satu bikin paham secara luas dan satu lagi